Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Nabil Hidayatsyah, nomor absen 24 dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Islam dalam seni musik dan seni sastra dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Langsung saja, di sini ada peta konsep. Yang pertama adalah penyebaran Islam di Nusantara, yang kedua adalah akulturasi budaya Islam, dan yang ketiga adalah akulturasi budaya bidang seni musik dan seni sastra. Selanjutnya adalah penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Pada abad ke-15 di Malaka dan di wilayah lain dari Semenanjung Malaya, yang sekarang menjadi Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Selanjutnya adalah akulturasi budaya Islam. Akulturasi kebudayaan Islam adalah sebuah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya. Contohnya, sebuah proses percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga dapat saling memengaruhi. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Selanjutnya adalah Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal atau haram, mendatangkan maslahat atau kebaikan, dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan al-bara, berlepas diri dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah seni musik. Bagi masyarakat Jawa tentu tidak asing dengan istilah bonang, yakni alat musik pukul yang terbuat dari perunggu dan bentuknya menyerupai bentuk gong tetapi kecil. Maksudnya, waktu itu adalah ada seorang sunan yang mana menyebarkan agama Islam melalui lagu-lagu Jawa atau langgam Jawa. Sunan tersebut menyebarkan ajaran tauhid, ibadah, akhlak dan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kesenian inilah sunan tersebut mendapat sebutan Sunan Bonang. Seni musik ini juga bisa berupa qasidah yang artinya puisi yang lebih dari 14 bait. Qasidah ini merupakan salah satu dari seni suara yang mana dalam anggotanya biasanya terdiri dari 10-14 orang, baik putra maupun putri. Lagu-lagu yang dinyanyikan terdapat ajakan-ajakan untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar kepada umat manusia. Selanjutnya adalah hadrah, adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansa Islami, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang, kesenian hadrah biasanya hadir dalam acara pernikahan, akikahan atau sunatan. Selanjutnya adalah seni sastra. Seni sastra ini juga menjadi salah satu tradisi atau budaya yang menjadi peninggalan ulama-ulama terdahulu. Dalam istilah Jawa, seni sastra atau aksara ini disebut dengan istilah tembang. Adapun di Sumatera dan di Semenanjung Melayu disebut dengan istilah tembang dan gancaran. Karya sastra Jawa ini ditulis dengan huruf Jawa kuno, sedangkan di sastra yang ada di Pulau Sumatera umumnya ditulis dengan huruf Arab. Dari karya-karya sastra tersebut, lahirlah buku-buku atau suluk yang materinya berisikan tasawuf, atau bisa juga dalam bentuk syair-syair kuno yang penulisannya pun juga ditulis dengan bahasa-bahasa kuno atau bahasa daerah masing-masing. Selanjutnya ada babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya, babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan sebagainya. Selanjutnya ada hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keanehan dan keajaiban.
Tidak jarang, hikayat berpangkat pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal yaitu hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. Selanjutnya adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, atau dalam bahasa Jawa, manunggaling kawula lan Gusti. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya jenis suluk adalah 1. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. 2. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Yang ketiga, Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat menjadi pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekiranya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, monggo kolom komentar bisa diisi dengan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya jawab. Sekian, terima kasih.